Pemirsa, terowongan zaman kolonial Belanda sepanjang 480 meter ditemukan di proyek pembangunan bendungan Tamblang Kubut Tambahan. Bersama saya Jerto Pekansa Lobby Omnivora. Inilah dia berita selengkapnya. Pemirsa, terowongan sepanjang 480 meter ditemukan di proyek pembangunan bendungan Tamblang. Terowongan tersebut diperkirakan dibuat pada zaman kolonial Belanda. Saat ini pihak pekerja masih melakukan koordinasi apakah akan mempertahankan terowongan tersebut sebagai cagar budaya atau dihancurkan untuk kepentingan umum. Tenaga ahli geologi pembangunan bendungan Tamblang Heri Suwondo ditemui Kamis 3 November 2020 mengatakan terowongan tersebut ditemukan tanpa sengaja oleh pihaknya pada hari Sabtu 21 November 2020. Saat itu pihaknya melakukan penggalian sedalam 40 meter untuk membuat pondasi di area genangan waduk hingga tiba-tiba ditemukan sebuah lubang berukuran cukup besar. Setelah diselidiki, ternyata lubang tersebut adalah terowongan yang diyakini dibuat oleh manusia pada zaman Belanda. Sebab dari bentuknya, terowongan tersebut terlihat sangat rapi. Demikian dengan ukurannya setinggi manusia, yakni sekitar 170 cm dan lebar sekitar 80 cm. Heri menyebutkan terowongan tersebut diperkirakan memiliki 2 jalur sebab pihaknya juga menemukan sebuah lubang dengan ukuran yang sama di daerah hilir tidak jauh dari areal proyek bendungan Tamblang. Namun untuk jalur yang kedua ini pihaknya belum bisa melakukan pengecekan sebab jalur terowongan sudah mulai runtuh. Jadi terowongan ini belum selesai dibuat dan belum sempat digunakan. Mungkin pekerja saat itu mengalami kendala karena menemukan batuan keras yang menghalangi jalur terowongan. Jarak beberapa meter di dalam terowongan itu ada lubang agak tinggi. Pihaknya meyakini jikalau lubang itu sebagai ventilasi untuk menyuplai oksigen dan membuang material galian. Temuan itu diakui oleh Heri sudah sempat dilaporkan ke beberapa sesepuh yang tinggal di sekitar areal pembangunan bendungan. Menurut para sesepuh, terowongan tersebut diperkirakan dibuat sebagai jalur irigasi subak. Terowongan subak bukan hal yang baru ditemukan di Bali, sudah banyak ditemukan di tempat lain. Jadi pihaknya sangat menghormati sekali dan ini adalah bukti ketelatenan masyarakat Bali demi irigasi mereka berusaha menembus bukit batu. Imbu Heri khusus untuk terowongan yang ditemukan di tempat area genangan waduk kemungkinan akan ditutup oleh pihaknya menggunakan teknik tertentu sebab bila dibiarkan dikhawatirkan akan menimbulkan kebocoran pada bendungan. Akan tetapi pihaknya akan mendiskusikan ini terlebih dahulu dengan para ahli dan pemerintah. Penanganannya seperti apa ke depannya nanti. Untuk terowongan yang ada di area genangan sepertinya tidak bisa diselamatkan karena dikhawatirkan akan menimbulkan kebocoran. Sementara terowongan yang tidak kena di area genangan mungkin masih bisa dilestarikan sebagai objek wisata dan objek budaya. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Buleleng Gede Dodi Sukma Oktiva Aksara mengatakan terowongan ini diduga dibuat untuk mengaliri air yang ada di Sungai Aye menuju ke suatu tempat yang diduga Desa Jagerage. Namun proses pembuatan terowongan subak itu terhenti karena para pekerja menemukan batuan keras yang sulit untuk dihancurkan. Atas temuan tersebut, mantan camat Buleleng ini pun menyebut akan segera berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Bali agar sisa terowongan yang tidak terkena jalur proyek bendungan bisa dilestarikan menjadi warisan budaya tata kelola air.
ini dikatakan menjadi satu paket yang menyambung dengan fungsi lain dari bendungan, yakni sebagai tempat rekreasi. Pihaknya akan segera menyusun narasi terkait terowongan ini agar anak cucu kedepannya tahu bahwa leluhur berhasil membuat saluran air dengan metode yang amat sangat sederhana. Alur terowongan di luar lokasi inti dipastikan akan dipertahankan untuk menjadi warisan peninggalan zaman Belanda. Ini pun bisa menjadi daya tarik wisata yang dijadikan satu dengan bendungan nantinya. Selain wisata alam, wisata sejarah dan edukasi bisa dikembangkan dengan bukti terowongan itu, di mana tradisi subak pada masa lampau sudah terbentuk di Bali, sehingga penting untuk dilestarikan dan diteladani. Itu dikatakan penting karena terowongan adalah warisan pada masa sejarah, sehingga perlu ada kebijakan untuk menyelamatkannya, sehingga warisan leluhur itu tetap ada untuk diketahui oleh para penerus generasi bangsa. Meski demikian, terowongan yang ditemukan itu bisa saja akan menjadi daya tarik wisata sejarah tambahan, di mana pengembangannya potensial untuk dijadikan satu dengan salah satu fungsi pembangunan bendungan, yaitu sebagai daerah tujuan wisata atau DTW. Di lain pihak, pembangunan bendungan Tamblang Buleleng yang resmi dilakukan semenjak Rabu 12 Agustus 2020 itu kini progresnya sudah mencapai 21,03%. Hal tersebut tidak menjadi persoalan mengingat groundbreaking sifatnya hanya seremonial. Proyek pembangunan bendungan Tamblang ini dilaksanakan oleh PT Pembangunan Perumahan, di mana anggaran yang digunakan berasal dari APBN Kementerian PUPR sebesar 840 miliar. Bendungan ini terletak di 4 desa, yakni Desa Bila, Kecamatan Kubut Tambahan, Desa Bontihing, Kecamatan Kubut Tambahan, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, dan Desa Sawan, Kecamatan Sawan, dengan total luas lahan yakni mencapai 73,6 hektar. Selain itu, tinggi bendungan Tamblang mencapai 68 meter dengan kapasitas tampung mencapai 7,6 juta meter kubik. Bendungan ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk penyediaan air baku sebesar 510 liter per detik di daerah layanan Kecamatan Sawan dan Kecamatan Kubut Tambahan. Meski bendungan Tamblang telah dibangun, Bupati Buleleng Putu Agus Suratnyana tidak memungkiri hal tersebut belum bisa menjawab persoalan krisis air bersih yang terjadi di Desa Les dan Desa Penuktukan, Kecamatan Kubut Tambahan. Sejatinya, pihaknya masih memiliki stok air 50 liter per detik di sistem penyediaan air minum SPAM Air Sani. Namun kendalanya, pihaknya belum bisa menyalurkan air tersebut ke Desa Les dan Penuktukan karena terkendala anggaran. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Wayan Koster mengaku siap memberikan anggaran sebesar 20 miliar pada tahun 2021 mendatang agar persoalan krisis air bersih di kedua desa tersebut dapat segera terselesaikan. Anggaran itu dapat digunakan untuk pengadaan instalasi air dari SPAM Air Sani ke Desa Les dan Penuktukan hingga Desa Sembiran tempat sang gubernur berasal. Baik pemirsa, demikianlah informasi terkait dengan penemuan terowongan pada zaman kolonial Belanda di daerah pembangunan bendungan di wilayah Kubut Tambahan serta Sawan. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk seluruh rekan yang menyaksikan Selobi Omnivora Channel. Akhir kata, saya Juru Tapakan Selobi Omnivora mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda dan sampai jumpa.